Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik, channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep tentang kue. Jadi apapun yang berhubungan dengan kue ada di channel Jengkulik. Para kulikers, hari ini Jengkulik mau membagikan tips yang mungkin bermanfaat untuk para kuliker semua, yaitu tips bagaimana cara memotong kue agar rapi dan tidak berantakan kulikers. Biasanya ini kulikers kan kalau lagi mau acara atau lagi mau bikin kue untuk ulang tahun atau untuk acara atau buat makan sendiri, pastikan kulikers ingin membuatnya sendiri ya kulikers. Dan biasanya kalau kue untuk acara-acara itu kan biasanya ada yang berupa black forest, ada yang berupa bolu atau rainbow cake atau kue-kue lain yang bentuknya bulat dan harus dipotong-potong kan kulikers. Nah, biasanya nih kita sering mengalami kesulitan dalam memotong kuenya. Apalagi kalau kuenya itu ada lapisan whipped cream atau buttercreamnya. Pasti kita harus punya trik potong kuenya agar tidak berantakan dan tidak belepotan kan kulikers. Jangan sampai kalau kulikers salah memotong, kita udah capek-capek buat kuenya, malah hancur karena tidak bisa memotong kuenya. Kan sayang banget ya kulikers. Jadi para kulikers yang pengen tahu trik memotong kue agar rapi, tidak berantakan, tonton video Jengkulik kali ini sampai selesai ya kulikers. Oke kulikers, untuk hasil potongan kue yang rapi, kita bisa menggunakan yang pertama, kita harus menggunakan pisau yang bergerigi ya kulikers. Memang pisau yang khusus kue yang bentuknya bergerigi dan biasanya dia panjang seperti pisau kue pengantin yang panjang itu loh kulikers. Nah, dia kan biasa ujungnya bergerigi tuh. Jadi kita bisa memakai pisau yang seperti itu walaupun tidak terlalu panjang, yang penting bentuknya dia tipis, tidak terlalu lebar dan bergerigi. Itu contoh pisau yang bisa kita pakai agar nanti hasil potongan kue kita itu rapi. Pisau yang bergerigi pun biasanya sering digunakan untuk memotong roti juga ya kulikers. Jadi bisa membuat potongan roti rapi dan potongan kue pun juga bisa menjadi lebih rapi juga. Mungkin pisau-pisau lain bisa juga dipakai tapi kurang rapi kulikers. Jadi cocoknya memakai pisau yang bergerigi. Dan untuk tips yang kedua adalah kita bisa dinginkan kue yang sudah kita buat itu ke dalam kulkas terlebih dahulu ya kulikers sebelum kita potong kuenya. Tujuannya agar si kue ini bisa menjadi lebih kokoh dan tidak lembek pada saat dipotong atau tidak terlalu buyar pada saat nanti dipotong. Jadi dia sudah kokoh duluan, jadi pada saat dipotong itu akan lebih mudah. Tapi kita bisa masukkan di dalam kulkas kurang lebih 10-15 menit saja ya kulikers, tidak usah lama-lama. Yang penting dia sudah kena hawa dingin dan sudah agak keras atau kokoh dari adonan kuenya ini. Dan setelah itu kulikers, kalau misalnya kulikers nggak mau terlalu dingin, pada saat nyajin kuenya nggak mau terlalu dingin, cukup masukkan di bawah 10 menit saja. Yang penting dia kena hawa kulkas, kena hawa dingin dan agak sedikit mengeras sedikit kuenya kulikers. Jadi pada saat dipotong itu nanti dia udah kekar kuenya, tidak buyar atau tidak belepotan kemana-mana. Dan itu adalah tips yang kedua. Sekarang kita langsung lanjut ke tips yang ketiga, adalah kita bisa siasatin dari pisau yang kita pakai ya kulikers. Misalnya kulikers nggak punya pisau bergerigi, kulikers bisa memakai pisau yang biasa juga bisa ya dipakai. Cuman kulikers, kita harus sebaiknya membasuh pisau kita ini dengan air hangat. Jadi kalau misalnya kita sudah celupkan pisau kita di air hangat, lalu kita lap, kita keringkan sampai pisaunya kering, baru kita potong kuenya kulikers. Dan kalau setiap kali kita motong peririsan kulikers, itu kita basuh lagi di air panas, kita lap lagi sampai kering lagi, baru kita potong lagi. Dan kita ulangin lagi seperti itu ya kulikers caranya. Memang mungkin caranya ini akan memakan waktu yang banyak, tapi nanti hasil potongan kulikers akan bagus dan rapi. Dan biasanya kulikers ini sangat cocok untuk trik memotong kue yang padat seperti kue keju, kue bolu, atau kue black forest. Pokoknya kue-kue yang padat dan bahannya tidak, maksudnya teksturnya padat, tidak seperti busa, seperti kue chiffon atau sponge cake ataupun lapis Surabaya.
Dan biasanya ini hanya untuk kue-kue yang bertekstur padat seperti black forest, lapis legit, ataupun kue keju atau cheesecake ya Kulikers. Dan biasanya di Kulikers teknik ini juga bisa membantu karena akan membuat pisau pada saat dipotong nanti Kulikers kuenya itu tidak menempel di pisau. Jadi itu akan membuat si kue ini tidak mudah sobek, hancur atau belepotan juga karena tidak ada kue yang menempel di pisaunya. Jadi nanti hasil potongan kue kita pun akan rapi, mulus dan tidak berantakan Kulikers, dan tidak membuat kue yang lainnya menjadi sobek atau terkelupas. Jadi teknik ini juga sangat bermanfaat ya Kulikers dalam membuat potongan kue kita menjadi rapi. Dan untuk tips yang keempat adalah agar potongan kue kita rapi, kita harus mengukur ukuran untuk kuenya ya Kulikers, potongan per kuenya. Nah biasanya nih Kulikers kalau kita udah buat kue nih, kita udah lihat enak banget kuenya, pasti pengen cepat-cepat kita makan kan, dan kita sembarangan aja tuh potongnya Kulikers, yang penting kuenya bisa kepotong. Tapi ternyata itu bisa menyebabkan kue yang lainnya itu menjadi berantakan, sobek ataupun kelupas. Jadi para Kulikers, caranya biar potongannya itu sama rata, kita harus ukur ya. Cara pertamanya adalah kalau misal Kulikers memakai pisau, kita bisa tarik garis halus terlebih dahulu ya. Sebelum kita potong sampai ke bawah, kita tarik garis halus saja di atas kuenya untuk mengira-ngira potongan kuenya sebesar mana. Dan kalau memang sudah pasti baru kita potong sampai ke bawah kuenya. Tapi kalau misalnya para Kulikers mau pakai cara lain, ada cara lainnya nih Kulikers. Cara lainnya adalah dengan menggunakan benang. Nah, bagaimana cara pakainya adalah benangnya ini kita tandai di atas kuenya, tepat di tengah-tengah kuenya ya Kulikers. Dan setelah itu kita putar kuenya kurang lebih 90 derajat. Lalu kita tandai kembali benangnya di atas kuenya sampai nanti di atas kuenya itu ada tanda X ya Kulikers. Nah kalau tanda X itu kan berarti kalau kita lihat kuenya sudah terbagi menjadi 4. Dan ini juga akan mempermudah kita dalam memotong per bagian dari 1/4 si kue ini Kulikers. Jadi kalau misalnya sudah, kita bisa mengira-ngira dari 1/4 ini kita mau bagi menjadi berapa. Kalau misalnya Kulikers mau bagi jadi 16 potong, dari bagian 1/4 kue itu kita bagi menjadi 4 lagi sama rata. Jadi nanti pada saat Kulikers potong itu semua kuenya sama rata dan sama besarnya semua. Dan untuk tips yang kelima adalah pada saat memotong kue kita bisa menggunakan teknik menggergaji halus ya Kulikers. Jadi potong kuenya itu bukan kita tekan langsung pisaunya ke bawah, tapi kita maju mundurkan pisaunya seperti menggergaji, tapi secara pelan-pelan ya Kulikers. Dan biasanya nih Kulikers untuk kue lapis sebaiknya Kulikers memakai pisau yang pipih panjang tapi tidak bergerigi. Jadi nanti dia hasilnya itu kan bagus. Dan untuk kue yang lembut seperti yang tadi kita bahas sebelumnya ya Kulikers, kalau untuk kue-kue yang padat seperti lapis legit, kue keju, memakai pisau yang biasa saja, yang tipis, yang pipih, tidak usah yang bergerigi. Nah tapi kalau untuk kue-kue yang teksturnya lembut, enteng seperti kapas gitu Kulikers bisa memakai pisau yang bergerigi dan dipotong menggergaji pelan-pelan ya Kulikers, dengan lembut, jangan sampai nanti tekstur halusnya itu jadi grebesan atau jadi rusak. Dan setelah itu Kulikers, kalau misalnya Kulikers kuenya persegi panjang, Kulikers bisa potong mendatar sejajar ya Kulikers. Jadi biar nanti hasil semuanya itu sama besarnya semua. Oke Kulikers, itu adalah tips-tips yang bisa kita lakukan agar potongan kue kita, baik kue yang bentuknya bulat, persegi panjang ataupun kotak, menjadi rapi dan tidak grebesan, tidak hancur dan tidak sobek. Dan semoga video ini dan tips-tips yang Jengkulik berikan hari ini bisa bermanfaat untuk para Kulikers semuanya dan bisa pada berhasil semua memotong kue dengan cantik dan rapi, dan hasilnya pun sama besar semua. Oke Kulikers, terima kasih sudah menonton video Jengkulik kali ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan untuk para Kulikers yang belum subscribe channel Jengkulik,
langsung aja di subscribe channel Jengkuliknya, karena subscribe itu gratis loh Kulikers. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Boleh ke teman-teman, ke saudara, ke tetangga, boleh banget Kulikers, biar yang lainnya bisa dapat manfaat dari channel Jengkulik juga. Dan para Kulikers nih yang mau punya pertanyaan, mau request, atau yang mau sharing cerita juga boleh, langsung aja tulis di kolom komentar juga ya. Dan kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membahas tentang apa ya Kulikers? Jadi kalau para Kulikers yang punya ide langsung tulis di kolom komentar juga. Oke Kulikers, sampai ketemu ya di video Jengkulik yang selanjutnya. Dan tungguin selalu video Jengkulik di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi jangan lupa ya. Oh iya Kulikers, jangan lupa juga untuk klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan dan ada video terbaru dari Jengkulik. Oke Kulikers, sampai ketemu ya di video Jengkulik yang selanjutnya. Terima kasih para Kulikers semuanya.